Ini kita akan ada perjamuan kudus. Sekali lagi mengingatkan bagi jemaat Tuhan yang sudah ada, yang belum memiliki anggur dan hosti, bisa didapatkan diambil di depan pintu. Puji Tuhan. Pagi ini kita datang dengan syukur karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Tuhan selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Dan kita tentu saja dengan iman dan yakin walaupun dia tidak kita dapat lihat dengan mata. Tapi dia terus bekerja 1 kali 24 jam. Amin. Tuhan terus bekerja. Haleluya. Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang selalu memberkati kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan menyatakan dirinya dalam setiap hidup kita dengan caranya. Bagian kita terus percaya dan berserah pada janji Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Biar pagi ini kita datang dengan hati yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Biar kita diubahkan pagi ini, amin, puji Tuhan, haleluya. Bapak ibu saudara yang kasih Tuhan yang sudah hadir, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama membuka ibadah pagi ini. Haleluya. Mari kita sehati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kalau kami ada pagi ini. Di hari yang baru ini kami ada di gereja untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Kami rindu senantiasa hadirat-Mu. Kami rindu selalu persekutuan dengan orang-orang kudus untuk bersama-sama sehati untuk memuji dan menyembah Engkau dan menikmati firman Tuhan. Itulah makanan rohani kami, itulah kebutuhan utama manusia roh kami dan seluruh kehidupan kami. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih, tiliklah setiap hati kami pagi ini. Kami datang dengan kerendahan hati dan kerinduan hanya untuk memuji, memuliakan Engkau. Urapan-Mu Roh Kudus kiranya bekerja atas setiap kehidupan kami pagi ini. Saat kami mulai memuji dan menyembah, biarlah Engkau hadir, Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu Tuhan, mengalir dalam kehidupan kami, yang membawa kami pada perubahan. Semakin kami menjadi serupa dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk beribadah kepadamu, memuji dan menyembah-Mu. Dan kami buka ibadah pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Sambil duduk saja kita bawa pujian kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan lewat lagu ini. Bahwa kita rindu untuk menyembah Dia. Amin. Bapa
di hidupku. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Mari pagi ini umat Tuhan, kita datang menyembah Dia pagi ini. Kita merindukan hadirat-Nya lebih dari apapun pagi ini. Tidak ada yang dapat menggantikan posisi Kristus Tuhan di dalam hidup kita. Kami menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Dia mengasihi kita, Dia mati, Dia mengorbankan dirinya agar kita terlepas dari maut. Amin. Pagi ini biar kita akan memuji Dia dengan segenap hati kita, kekuatan kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya
Amin, haleluya. Dan selamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dikasinya, karena telah dilemparkannya pada penakwa kita. Oleh darah dan domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah dan domba, oleh darah dan domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Adam. Lagi nyanyikan, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian, oleh setiap perkataan kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa
a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya karena perbuatannya bagi kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya bagi. Kini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, kami dipulihkan oleh darah-Mu Yesus. Haleluya. Oh, karena perbuatannya bagi kita. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kami alami kelimpahan kasih karunia-Mu, agar kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih pagi ini Kau curahkan kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat dua tangan di hadapan Tuhan. Dengan iman katakan, kini yang lemah dikuatkan. Kini yang lemah
kepadamu untuk himpunkan kami bersama di sini dan beribadah, memuliakan Engkau, menyembah, berdoa. Ya Tuhan, terimalah ibadah kami. Engkau Maha Suci, Engkau Maha Kudus. Kami sadar siapa kami, hanya karena kemurahan dan perkenanan-Mu saja Tuhan. Biar ibadah kami diterima di hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di salib. Terima kasih untuk mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk memberi kemerdekaan, kebebasan kepada kami. Haleluya. Terpujilah Engkau, berkati kami oleh firman-Mu. Oleh sebab itu berkatilah hamba-Mu, berkatilah pemberitaan sabda-Mu, berkatilah umat-umat-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membuka Alkitab kita. Dalam kitab Imamat pasal yang keempat, ayat 1, Imamat pasal 4 ayat 1 dan kita akan bergantian membaca sampai pada ayat yang ke-12. Saya ayat 1, Bapak Ibu Saudara-saudara ayat 2. Cukup panjang ayat, mari kita baca sampai 12. Mari kita bangkit berdiri. Saya baca ayat 1, Imamat pasal 4. Tuhan berfirman kepada Musa, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercelah sebagai korban penghapus dosa. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Sebenarnya saya ada pada khotbah berseri dalam kitab Keluaran pasal 18 sekarang ini. Tetapi saudara-saudara, dalam pasal 18 itu saya melihat
agak jauh konteksnya dari ibadah perjamuan suci, maka saya mengambil kitab Imamat ini untuk menjadi renungan bagi kita, makanan rohani bagi kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, Imamat pasal 1 sampai pasal 7 itu adalah satu kesatuan. Di sana saudara akan menemukan korban-korban, korban keselamatan, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penghapus kesalahan, dan semua korban lainnya. Ya, jadi pasal 1 sampai pasal 7 itu adalah sebuah ritual ibadah yang baru, yang Musa dengar dari Tuhan yang harus diterapkan pada bangsa Israel. Dan Musa mendengarnya dari dalam kemah pertemuan. 7 hari lamanya, saudara-saudara. 7 hari untuk supaya Musa mengerti betul, supaya Musa memahami akan ritual baru ini. Sebab salah sedikit saja itu mendatangkan celaka kepada imam itu sendiri dan kepada umat. Sebab itu saudara akan temukan dalam ke-7 pasal itu kalimat seperti ini. Haruslah, 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 haruslah. Wajib. Wajib saudara-saudara, seperti peraturannya, ya. Wajib, tidak boleh salah sedikit pun, seperti yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, 7 hari. Dan saya melihat ke-7 pasal ini ada sesuatu yang sangat berat ditanggung oleh bangsa Israel. Bahkan saya sendiri yang membaca ritual baru ini sampai bosan, saudara-saudara. Kalau saya membayangkan bagaimana saya bisa melakukan ritual itu. Begitu jelimet, setiap korban itu diperlakukan bagian-bagiannya, saudara-saudara, sampai dia jadi abu. Itu sebuah rentetan panjang yang tidak mudah melewati prosesi dari ritual ini. Pertama, dia harus dipilih terlebih dahulu korban yang tak bercacat. Disembelih, dikuliti, darahnya ditampung, bagaimana darahnya dipercik, bagaimana imam mencelupkan tangannya, saudara-saudara. Bagaimana kemudian sisa darahnya ditaruh di mana. Bagaimana kemudian bagian-bagian yang lain dibasuh dari kotorannya. Saudara-saudara, itu sesuatu yang tidak mudah. Kalau kita bicara satu saja korban, misalnya sama seperti korban Idul Adha, saudara-saudara, agak mudah, 1 tahun juga sekali. Agak ringan. Saudara-saudara kita umat muslim, mereka mengadakan Idul Adha, saudara-saudara, membawa korban dan kemudian dibagi-bagi kepada sesama. Ritual ini, saudara-saudara, tidak setahun sekali. Setahun sekali hanya diperuntukkan kepada imam besar. 1 kali dalam setahun ia masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Tetapi korban ini berlangsung setiap hari. Kalau saya baru saja bawa lembu untuk penghapus dosa, karena saya mampu memberi lembu, saya ada pada strata sosial di atas, saudara-saudara,
Baru saja keluar dari kemah, saya buat kesalahan, saya harus bawa lagi. Bayangkan berat tanggungan daripada umat Israel. Baru saja keluar dari kemah tabernakal, kalau saya bikin kesalahan, maka saya bawa lagi. Orang yang paling strata sosial paling bawah, saudara-saudara, itu dapat membawa burung tekukur saja. Dan burung tekukur walaupun kecil juga kalau saudara baca begitu jelimet. Bagaimana memperlakukan dia, saudara-saudara. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana ramenya, saudara-saudara. Bagaimana penatnya suku Lewi yang dipercayakan Tuhan untuk melayani di kemah pertemuan itu. Di bait Allah itu, saudara-saudara, untuk melayani umat-umat Allah dalam tata cara ibadah yang baru ini. Ini memang baru. Musa sendiri menerimanya di tempat yang baru. Selama ini Musa dapatkan pengalaman, dia berbicara dengan Tuhan atau Tuhan berbicara padanya itu melalui belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Kemudian dia disuruh pergi ke Mesir, Tuhan berbicara padanya di jalan, Tuhan berbicara padanya lewat mimpi, Tuhan berbicara padanya sesudah atau sebelum dia menghadap Firaun, kemudian sesudah dia keluar dari istana, Tuhan berbicara padanya, entah di jalan, entah di kemah, entah di mana, Tuhan berbicara padanya di berbagai tempat. Waktu keluar, adanya tiang awan dan tiang api yang menyertai bangsa Israel. Tuhan berbicara dengan Musa lewat wadah itu. Kalau tiang awan itu turun dan Tuhan berbicara dengan Musa dari dalam awan itu, saudara-saudara, maka Musa menerima pesan-pesan Tuhan untuk apa yang harus dia lakukan dan umat Israel lakukan. Sesudah mereka sampai di perkemahan, di sekitar Sinai, maka di sana agak lama, saudara-saudara, karena di Gunung Sinai itu mereka diberi hukum-hukum Allah. Di Gunung Sinai itu Musa mendapatkan penglihatan bagaimana membuat kemah, dan Tuhan memberikan firman aturan-aturannya bagaimana membuat kemah sampai pada bagian detail yang kecil-kecil. Tuhan beritahu karena nggak boleh salah, saudara-saudara. Ukurannya, bahannya, warnanya, saudara-saudara, semua harus semau Tuhan. Tidak boleh salah sedikit pun. Dan Musa melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan berbicara dari gunung kepada Musa. Lalu ada sesuatu, Musa harus naik lagi ke gunung, bicara dengan Tuhan. Dia turun, kemudian bicara lagi dengan Israel. Agak lama Tuhan berbicara dengan Musa atau dengan umat perantaraan Musa di Gunung Sinai. Sekarang Tuhan berbicara lewat kemah. Sesuatu yang baru bagi dia. Kalau saudara membuka pasal 1 ayat 1 dari kitab Imamat. Imamat 1 ayat 1 berkata, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, 7 hari lamanya berbicara dalam kemah pertemuan untuk ibadah yang baru ini. Ibadah yang begitu rumit, ibadah yang begitu berat bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, ibadah itu bukan cuman kalau karena saya salah atau saya berdosa, saya bawa korban-korban itu, bukan. Tapi ada yang wajib, bukan karena salah, bukan karena dosa. Saya harus membawa atau umat Israel harus membawa korban bakaran, korban sajian, korban yang mau menyenangkan Tuhan. Semua dibawa, dan itu saudara-saudara diolah harus sesuai dengan kemauan Tuhan. Tidak boleh sembarangan potong, saudara-saudara. Ada aturannya. Tidak boleh sembarangan potong-potong. Pertama potong atau sembeli. Tapi sesudah sembeli dikuliti. Sesudah dikuliti dipotong-potong bagian-bagiannya. Yang mana hatinya, yang mana
buah pinggangnya, yang mana ususnya, yang semua yang di dalam itu bagian masing-masing ada perintah Tuhan. Oh saudara-saudara, kalau sekarang orang ibadah datang masuk gereja, saudara bawa kolekte di situ, saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, pulang. Betapa senangnya kita umat perjanjian baru. Betapa senangnya kami hamba-hamba Tuhan. Coba bayangkan setiap saudara datang ke sini bawa lembu, bawa domba. Kong torang ini satu pastori, pelayan-pelayan, wakil gembala semua siap dengan peda, dengan pisau, potong. Puji Tuhan kalau itu sapinya tidak skopat orang. Karena ada banyak peristiwa, mau potong tuh sapi skop. Ada yang sampai mati saudara-saudara. Oh terima kasih Tuhan. Sekarang tuh persembahan kurang taruh di envelope. Tuh sapi sekarang jangan masuk di envelope. Kambing domba sekarang kurang jangan masuk di envelope. Itu tidak rupa dulu. Tapi itu pun persembahan itu bukan untuk penghapus dosa. Haleluya. 7 pasal ini kalau saudara baca ada pesan pertama dari Tuhan. Bahwa Tuhan sebenarnya begitu rindu ada komunikasi. Karena waktu dia suruh baking to kemah, Tuhan ada bilang begini, supaya aku dapat diam bersama dengan umatku. Waduh, kerinduan yang begitu dalam. Adanya kemah itu supaya Tuhan lebih dapat menjadi sebagai figur imanen, sebagai Immanuel, Allah yang berserta bersama-sama dengan umatnya. Dia itu Allah transenden, dia itu Allah yang jauh sekali, dia itu Allah yang tak terhampiri. Tapi dia begitu rindu sekali. Dia tahu saya dan saudara berdosa. Dia tahu bangsa Israel berdosa. Dia suci. Makanya harus ada korban. Harus ada darah yang tertumpah. Harus ada wadah di mana dia kemudian boleh diam bersama-sama. Walaupun semua tata cara ini, walaupun semua ritual ini hanyalah sebuah penggambaran untuk menunjuk kepada anak domba Allah yang sesungguhnya, yang mengangkut dosa isi dunia, saudara-saudara. Tapi kita melihat di sini betapa kita tidak boleh tidak menghargai. Walaupun begitu jelimet. Walaupun begitu berat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memang sudah bukan kita lagi. Semua telah ditanggung oleh Yesus. Tapi yang saya maksudkan adalah hargailah pengorbanan Yesus. Makanya saya selalu bilang setiap masuk dalam perjamuan Tuhan, aduh jangan bawa jalang, jangan bawa cerita. Hargai saudara-saudara. Bagaimana ia dicium dalam ciuman pengkhianatan. Bagaimana dia kemudian diikat dan diseret. Bagaimana dia ditelanjangi dan dipukuli. Bagaimana kemudian dia dimahkotai duri dan dihina, diludahi. Bagaimana dia masuk ke pengadilan saudara-saudara. Dan menerima ketidakadilan. Bagaimana ia harus diperlakukan seperti penjahat. Memikul kayu salib yang tidak ringan. Dia sementara membawa saya dan saudara. Dia mencucurkan darahnya supaya kalau kita beribadah kepada Bapa yang Maha Suci itu, ibadah kita diterima oleh Tuhan.
Darah imam saja, saudara-saudara, tidak bisa dipakai. Kenapa? Imam itu bisa berbuat salah, bahkan untuk kesalahan yang tidak disengaja. Kadang-kadang turun pandang enteng tuh, untuk kesalahan yang tidak disengaja. Kita kok tidak sengaja. Kalau saudara baca ini kitab Imamat, dosa yang disengaja dan dosa yang tidak disengaja sama-sama potong lembu. Sama-sama harus ada korban kambing atau domba. Sama-sama harus bawa yang strata sosial paling bawah, burung tekukur. Harus. Tidak karena itu kok dosa yang tidak sengaja, lalu orang pandang enteng tidak mau selesaikan. Saudara-saudara, minta maaf, tidak cerita. Di hadapan Tuhan sama. Kita bersyukur kepada Tuhan karena salib Kristus menanggung dosa yang disengaja dan dosa yang tidak disengaja. Haleluya. Kita sangat bersyukur untuk anugerah yang sangat besar, saudara-saudara. Ibadah sekarang, ibadah yang begitu, saudara-saudara, mudah dilakukan. Ucapan bibir yang memuliakan Allah. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita diminta beribadah dengan mengunjungi yatim piatu. Apa susahnya, saudara-saudara? Kita beribadah dengan meminta supaya kita mengunjungi mereka dalam penjara. Apa susahnya? Kita diminta beribadah untuk memperhatikan janda-janda dan yatim piatu. Apa susahnya? Kita tidak disuruh membawa korban persembahan setiap kali kita berbuat salah. Kita datang bawa korban. Baru keluar gereja, saya sudah buat salah, saya masuk lagi. Saya harus membawa korban-korban itu. Kita tidak seperti itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya ada pertanyaan kritis dalam Alkitab. Apakah darah kambing domba dan lembu berkenan kepadamu? Jawabannya engkau tahu. Tidak. Hanya ada satu darah yang tanpa cacat celah. Darah penebus kita. Imam besar kita. Tuhan Yesus Kristus yang sudah bawa darahnya sendiri di hadirat Bapa di sorga, yang tidak kedua kali dia bawa, tidak tiap tahun dia bawa. Imam besar kita telah membawa satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh, hargai saudara-saudara. Bukan sekedar karena saya dan saudara sudah tidak berat lagi dalam melakukan upacara ibadah. Bukan karena kita sudah tidak berat lagi di dalam mengikuti ritual ibadah. Yesus sendiri bilang kepada perempuan itu, mulai hari ini akan tiba waktunya, bahkan sudah tiba, orang tidak menyembah Bapa lagi di gunung ini, Gunung Gerizim, dan di Yerusalem menunjuk kepada bait Allah. Dua tempat ibadah. Satu ibadahnya orang Yahudi, satu tempat ibadahnya orang Israel. Mereka telah menjadi dua kerajaan yang terpisah, selatan dan utara, saudara-saudara. Satu beribadah di Gerizim, satu beribadah di Israel. Di Yerusalem, maaf. Tapi tiba waktunya orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh. Mari dari dalam roh. Kalau saudara baca menyembah Bapa dalam roh. Itu roh kecil. Bukan roh besar. Roh saudara dan roh saya. Artinya apa? Menyembah dia dari sana. Menyembah dia dalam ketulusan. Menyembah dia dari dalam kita, dari yang terpenting itu. Menyembah dia dengan bersungguh-sungguh hati. Menyembah dia, saudara-saudara, bukan superficial. Menyembah dia bukan tampilan. Menyembah dia bukan kasih tunjuk orang. Tapi menyembah dia dari dalam sana. Haleluya, puji Tuhan. Karena itulah yang berkenan kepada Bapa.
Tuhan bilang kepada perempuan Samaria, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kita tidak, kita menyembah Tuhan yang kita kenal. Kita menyembah Tuhan yang begitu rindu kepada kita. Berulang kali saya katakan, sejak dari Adam dan Hawa jatuh, karena dosa diusir dan terpisah. Atau bahkan sebelum diusir, dipakaikan dia kulit binatang, ada korban. Sebelum dia diusir, waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan datang ke taman dan berjalan. Ingin